Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan renungan ini di ayat yang ke-22, Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Jangan khawatir tentang apa yang hendak kamu makan. Bapak Ibu Saudara, ini jadi hal yang perlu jadi catatan buat kehidupan kita. Mungkin buat kita pada saat ini mengatakan jangan khawatir soal apa yang akan kamu makan. Mudah kita mengatakan hal semacam ini kepada orang lain kalau kita dalam kondisi berkecukupan, apalagi berkelimpahan. Mudah buat kita bicara ketika kita punya simpanan, apalagi deposito 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan mungkin setahun ke depan, kita aman gitu. Tapi bagaimana ketika kita bicara ini kepada mereka yang hidupnya dari bulan ke bulan begitu. Ini keluarga besar penabur, Jemaat Penabur ini secara lembaga juga hidupnya dari bulan ke bulan. Kami jalani dengan iman. Dan ada lagi lebih banyak gitu. Mereka keluarga prasejahtera yang menjalani hidup dari hari ke hari. Jadi kalau kita bicara sama mereka, jangan khawatir apa yang hendak kamu makan. Ya, untuk kita yang punya simpanan gak masalah. Tapi bagi mereka yang hidupnya dari hari ke hari, statement ini berbeda Bapak Ibu. Berbeda penerapannya. Sangat berbeda kalau kita punya sesuatu untuk dimakan, karena kita punya banyak simpanan. Bahkan mungkin bagi Bapak Ibu, yang penting buat kita, kebutuhan primer itu ada, yaitu apa? Kuota, pulsa kuota. Bagi Bapak Ibu yang kebutuhan primernya itu kuota, pulsa, lain cerita dengan mereka yang tiap hari bertarung mengais rezeki hanya untuk sesuap nasi. Beda Bapak Ibu. Kalau kita bicara sama mereka, jangan khawatir. Ya baik, beda gitu kan. Mereka harus berjuang untuk makan. Beda dengan kita yang mungkin berkecukupan, berkelimpahan, dengan berbagai macam simpanan dan tabungan. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah berarti mereka punya rasa takut, khawatir akan apa yang mereka makan itu satu hal yang salah? Mereka cemas dengan apa yang kita mau makan hari ini. Kita dari hari ke hari harus mengais rezeki, narik ojek, jualan di pasar untuk makan esok. Dan kalau kita tidak dapat rezeki, apa yang kita mau makan esok? Jangan kita berkata, oh itu berarti Anda tidak beriman. Orang beriman tidak boleh khawatir. Kalau Anda khawatir berarti Anda kurang beriman, kurang berdoa, Anda kurang berserah gitu. Coba kita perhatikan dalam Alkitab. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang merasakan rasa takut, khawatir, cemas gitu. Abraham contohnya, bapak orang beriman. Oh, kita sebutnya bapak orang beriman. Seharusnya jadi teladan, bapak orang beriman. Tapi kita tahu, ketika ada kelaparan, bencana kelaparan, dia pergi merantau ke Mesir. Di Mesir karena rasa takut, khawatir, cemas, dia bilang sama istrinya, nanti kau bilang ya sama mereka yang ada di Mesir, Fir'aun, kalau kau adikku. Dia bisa berbohong gitu, karena rasa takut, khawatir gitu, kalau ada apa-apa dengan dia. Padahal kita tahu Abraham punya julukan bapak orang beriman. Yakub begitu takutnya dia, khawatir, cemas dengan esok dia lari. Mau pulang kembali pun dia takut ketemu Esau. Atau salah satu tokoh yang disegani dalam tradisi orang-orang Yahudi di Yudaism. Bagi orang-orang Yahudi, selain Musa ada Elia, 2 tokoh besar. Karena konon Musa dengan Elia ini tidak diketemukan jasadnya ketika mereka pergi atau ketika mereka meninggal. Elia pun, tokoh besar itu, pernah ketakutan sampai dia lari ke padang pasir.
Sembunyi. Bukan cuma itu, kalau kita baca dalam kitab Injil, Yesus Kristus pun di malam selesai perjamuan malam, sebelum dia ditangkap dini hari, dia berdoa begitu takutnya. Tertulis, keringatnya itu keluar seperti darah. Ada rasa takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam arti kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab pun banyak yang punya rasa takut, rasa khawatir. Dan sebetulnya rasa takut, rasa khawatir itu Tuhan yang beri, itu karunia, anugerah. Wajar kalau kita punya rasa takut. Dan rasa takut, khawatir itu menunjukkan bahwa kita masih ada rasa peduli. Saya khawatir apa yang akan dimasakan besok gitu. Untuk anak istri saya. Itu berarti kita peduli kepada anak istri saya. Kita peduli pada anak istri kita. Kita cinta mereka. Hal yang baik. Ada rasa peduli. Saya khawatir cemas melihat kondisi pada saat ini. Orang tidak lagi peduli dengan PSBB. Karena lebaran orang belanja berdesak-desakan. Tiap hari hampir 1.000 orang yang positif COVID. Tenaga medis pun sampai keluarkan statement, wah terserah sudah. Walaupun yang lain tetap bersemangat. Dalam arti mungkin kita juga khawatir kalau tenaga medis juga menyerah, mau jadi apa negeri ini begitu. Tetapi itu menggambarkan bahwa kita takut cemas, kita ada rasa peduli terhadap negeri ini. Dalam arti Bapak Ibu Saudara, rasa takut, khawatir dalam arti tertentu itu hal yang baik. Itu hal yang manusiawi. Menunjukkan bahwa kita ada rasa peduli, rasa cinta, rasa kasih. Dan rasa takut khawatir itu sebetulnya diberikan Tuhan, dikaruniakan dalam kehidupan kita juga sebagai alat untuk mengerem, untuk mengontrol diri kita, agar kita takut berbuat salah gitu. Jangan karena rasa takut, kelaparan, kemudian kita berpikir, sudahlah, tidak apa kita lakukan kejahatan sekali-sekali, tidak apa kita lakukan dosa. Yang penting besok saya tidak kelaparan, yang penting saya berkecukupan. Atau sebagian lagi, sudahlah saya menimbun barang, larut dalam rasa ego, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya timbun barang-barang, tidak peduli dengan yang lain. Rasa takut diberikan untuk mengontrol kita, agar kita tidak melakukan hal yang salah, hal yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan menanamkan rasa takut supaya kita tidak melakukan kesalahan, supaya kita tidak melakukan dosa, supaya kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Dan sebetulnya bacaan kita pada saat ini mau bicara mengenai bahwa rasa khawatir itu sebetulnya baik. Tapi kalau pada tempatnya, yang jadi masalah, yang jadi persoalan, ketika orang-orang pada zaman ini, pada saat ini khawatir, ketika sebenarnya dia tidak perlu khawatir. Sebetulnya tidak salah khawatir mengenai apa yang kita mau makan begitu. Itu suatu hal yang wajar. Tapi yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita di Injil Lukas ini adalah kekhawatiran mengenai kebutuhan hidup itu melebihi kekhawatiran kita mengenai hidup itu sendiri. Coba kita perhatikan ayat 23 itu. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Maksudnya apa? Hidup itu lebih penting. Jangan sampai hanya karena makanan, sandang, pangan, papan, bahkan untuk berkelimpahan, kita memperoleh semua itu dengan cara melakukan kejahatan. Dan dosa membuat kita kehilangan hidup. Maksudnya apa? Hidup kekal abadi, Bapak Ibu. Apa gunanya kita menikmati kehidupan di dunia ini, tapi kita kehilangan kehidupan kekal abadi itu? Jangan sampai rasa khawatir tentang hal-hal yang relatif lebih kecil sehingga membuat kita mengabaikan hal-hal yang jauh lebih besar, hal yang jauh lebih penting. Jangan sampai kita kehilangan hidup kekal abadi itu. Saya berharap ini jadi catatan untuk kehidupan kita.
Karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kebutuhan hidup jangan sampai itu membuat kita kehilangan hidup itu sendiri. Ya, khawatir suatu hal yang wajar Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan biarkan rasa khawatir itu memonopoli kita, membelenggu kita, sehingga kita dikuasai oleh kekhawatiran itu, sehingga kita mau melakukan apapun untuk merasa aman dan nyaman. Kekhawatiran tidak akan menambah usia kita, umur kita. Kalau dikatakan di sini ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Khawatir tidak akan membuat kita atau memperpanjang umur kita, yang ada mengurangi umur kita Bapak Ibu. Orang khawatir bisa stres, tekanan darah tinggi, kemudian jantung, mah, dan selanjutnya. Jangan. Kita lihat ayat 29-30. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas saat ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Artinya apa? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan mungkin tidak memberikan semua yang kita inginkan, yang kita mau, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan akan berikan itu. Tinggal sejauh mana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan tidak? Siapa sih yang kita sembah? Tuhan yang maha besar atau hanya sekedar informasi tentang Tuhan? Karena esensi kekristenan itu terletak di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau sekedar percaya Bapak Ibu, setan aja percaya gitu. Tapi setan pun gemetar. Saya kutip di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan aja bisa gemetar itu. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita percaya? Dalam arti bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tergantung sejauh mana soal kita beriman. Iman tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah, tetapi iman bisa membuat segala sesuatu menjadi mungkin di dalam Tuhan. Mari kita menjadi pengikut Tuhan yang betul-betul mengimani kuasa Tuhan. Dia maha besar. Beriman dengan sungguh, bukan sekedar followers Bapak Ibu. Karena biasanya dalam kehidupan ini ya, di medsos kita mungkin followers dari seseorang tokoh, entah tokoh politik atau artis. Kita follower, kita pengikutnya dia. Tadi Facebook ya, Instagram gitu kan, di Twitter. Kita menjadi seorang follower. Seorang follower, seorang pengikut, dia belum tentu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh orang sosok tokoh yang dia ikuti. Itu follower. Tapi kita bukan sekedar followers. Kita adalah pengikut Tuhan yang harus mengikuti Dia di dalam iman percaya kita. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, Anda seorang pengikut Tuhan Yesus atau hanya seorang followers Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, percaya, bersandar, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Meskipun hidup ini sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan, sepertinya, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan pasti akan memperlengkapinya ketika kita mengimaninya. Jadi jangan biarkan rasa takut, cemas, khawatir membelenggu kita, membuat kita larut dan hilang iman percaya. Kita melakukan apa saja, bahkan hidup di dalam dosa. Dan itu membuat kita kehilangan kehidupan kekal abadi itu. Ingat catatan pada saat ini di ayat bacaan kita di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh. Itu lebih penting daripada pakaian.
Jangan sampai kita kehilangan kehidupan kekal abadi hanya untuk kebutuhan sandang papan, pangan. Roh Kudus yang mampukan kita tetap bertahan dalam iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati.